Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mikael Yazid dengan NPM 223402516147. Saya di sini untuk melengkapi tugas pengantar akuntansi. Langsung saja kita mulai dari nomor 1. Aset tetap ialah aset yang mempunyai nilai guna ekonomis jangka panjang yang dimiliki oleh perusahaan untuk menjalankan operasi dan tidak untuk dijual kembali. Itu adalah benar, karena aset tidak lancar ini biasanya dibeli untuk digunakan kegiatan operasional normal perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Ada pula penjelasan menurut ahli James Reyes, aset tetap adalah aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permanen serta dapat digunakan dalam jangka panjang yang memiliki bentuk fisik. Lalu yang kedua adalah hak paten dan hak cipta termasuk dalam aset tak berwujud. Itu benar, karena aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang teridentifikasi tanpa wujud fisik tetapi membawa manfaat ekonomi masa depan ke perusahaan serta dapat diidentifikasi. Jenis utama aset tidak berwujud adalah hak cipta, eksploitasi, hak paten, merek dagang. Lalu yang nomor 3 ada biaya perolehan aset tetap adalah seluruh biaya yang timbul agar aset tetap itu dapat digunakan. Itu adalah benar, karena harga perolehan adalah harga total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam kegiatan untuk memiliki aset tetap sampai aset tersebut siap untuk digunakan. Biaya perolehan tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan tidak langsung termasuk biaya perencanaan, pengawasan, pelengkapan, tenaga listrik, dan lain-lain. Nomor 4 ada aset tetap tanah memiliki unsur ekonomi yang terbatas. Hal ini merupakan salah karena aset berwujud tak terbatas, maka aset ini memiliki masa manfaat yang tidak terbatas. Aset ini dapat dilakukan impairment untuk menyesuaikan nilai aset berwujud. Umumnya tidak terbatas seperti tanah untuk letak perusahaan, pertanian, dan peternakan. Lalu nomor 5 ada untuk aset tidak berwujud digunakan istilah penyusutan untuk mengakumulasikan harga nilai aset ke akun beban secara periodik. Ini adalah salah, karena depresiasi atau penyusutan merupakan proses akuntansi dalam pengalokasian biaya aktiva berwujud untuk menjadi beban dengan cara sistematis dan rasional selama periode mendapatkan manfaat dan penggunaan aktiva tersebut. Nomor 6, capital expenditure adalah pengeluaran untuk perbaikan dan pemeliharaan aset yang tidak menambah umur dan meningkatkan nilai aset tetap. Ini adalah benar, karena capital expenditure atau expense adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli, merawat, atau memperbaiki aset jangka panjang yang berperan dalam keberlangsungan bisnis. Aset yang dimaksud dalam konteks ini ialah aset tetap yang bukan dijual untuk kembali pada kemudian hari. Berikutnya adalah nomor 7, penyusutan fungsional terjadi akibat kerusakan dan keausan aset tetap. Hal ini merupakan benar, karena sedangkan menurunnya nilai aset karena adanya kesalahan desain, fasilitas aset yang sudah tidak mendukung, dan penurunan manfaat karena aset yang sudah usang. Lalu ada nomor 8, yaitu dalam penjualan aset tetap, laba rugi diakui. Ini merupakan benar karena nilai aktiva dihapus dan memperoleh pendapatan dari laba penjualan tersebut. Cara ini berlaku untuk penjualan aktiva yang memiliki nilai penyusutan. Tetapi untuk aktiva yang tidak memiliki nilai penyusutan, contohnya tanah, bangunan, cara perhitungan bisa digunakan menggunakan cara taksiran. Lalu nomor 9. Nomor 9, dalam pertukaran aset tetap tidak sejenis, hanya rugi yang diakui. Benar, karena pertukaran aktiva tetap bisa memiliki substansi komersil atau tanpa substansi komersil. Pertukaran aktiva tetap dikatakan memiliki substansi komersil jika arus kas masa depan berubah sebagai masa dari pertukaran itu. Perusahaan mengakui kerugian atau keuntungan yang timbul dari pertukaran aktiva tetap yang memiliki substansi komersil sebagai komponen laba rugi dalam periode terjadinya. Jika pertukaran aktiva tetap tidak memiliki substansi komersil, perusahaan mengakui kerugian dalam periode terjadinya. Yang terakhir ada nomor 10. Dalam pertukaran aset tetap tidak sejenis, baik laba dan rugi tidak diakui. Ini merupakan salah, karena yang dimaksud dengan pertukaran aktiva tetap yang sejenis adalah pertukaran aktiva tetap yang sifat dan fungsinya sama. Dalam pertukaran aktiva yang sejenis, laba yang timbul akan ditangguhkan. Apabila pertukaran tersebut menimbulkan kerugian, maka ruginya dibebankan dalam periode terjadinya pertukaran.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.